Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fatul Hanan. Saya dari Universitas Mercu Buana Jakarta ingin memaparkan atau mempresentasikan mengenai tugas besar 2, yaitu perkembangan produk yang ingin kami buat. Oke, nah di slide selanjutnya ini adalah foto-foto saya bersama 3 rekan saya di dalam sebuah tim yang mengembangkan produk ini. Mereka berasal dari luar kampus Universitas Mercu Buana dan sudah mendapatkan job desk-nya masing-masing sesuai arahan yang berlaku. Langsung saja ke slide nomor 3. Di sini ada business overview. Jadi produk saya dan teman-teman itu namanya adalah Makan Kuy dengan tagline-nya dari of taste. Berasal dari Tangerang dan produk ini adalah produk makanan. Produk yang kami buat itu berupa sebuah hidangan sederhana, yaitu rice box yang berpadu dengan pop chicken crispy serta balutan saus spesial ala produk kami. Dan harga jualnya itu cukup bersaing di angka Rp15.000 saja. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada masalah dan produk. Jadi berdasarkan pendapat pribadi serta beberapa opini dari orang-orang sekitar, ada beberapa produk sejenis yang memiliki harganya itu cukup mahal di kelasnya, sehingga yang bisa menikmati adalah orang-orang yang emang mempunyai duit lebih. Nah, cara saya dan teman-teman untuk mengatasi hal ini adalah membuat inovasi yang memungkinkan produk ini dapat dibeli atau dinikmati seluruh kalangan. Keunggulannya dari produk kami adalah yang pertama itu ada harga yang murah, terus juga ciri khas pada saus dan pop chicken crispy-nya berbeda dari yang lain. Serta pembeliannya itu sangat amat mudah untuk diakses. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada kompetitor. Jadi kompetitor ini yang pertama itu ada Itlah, yang kedua KFC, yang ketiga KAG. Nah, keunggulan dari produk kompetitor yaitu brandingnya itu profesional dan bagus. Kedua adalah porsinya lebih banyak pastinya dengan harga yang lumayan mahal. Terus ketiga adalah memiliki kualitas rasa ciri khas. Oke, lanjut ke slide yang nomor 6, yaitu pelanggan dan komunikasi. Untuk potensial customer-nya itu ada 3, pekerja swasta, mahasiswa, pelajar SMP hingga SMA. Strategi marketingnya agar customer tertarik dengan produk kami yaitu produk ini bisa diakses untuk para calon pembeli. Yang pertama cara online via GoFood atau GrabFood. Yang kedua, bisnis ini juga akan berpartner dengan salah satu angkringan yang dimiliki oleh salah satu tim kami. Nah, yang kedua adalah membranding sosial media secara baik dan instagenik, mengatur feeds, konten foto atau video yang baik, serta berinteraksi aktif dengan followers. Yang ketiga, melakukan promosi dengan diskon-diskon tertentu di hari-hari tertentu, misalkan hari-hari besar. Terus endorsement selebgram. Oke, di slide berikutnya ada komunikasi dengan customer. Nah, kami akan memberikan kontak person di Instagram melalui WhatsApp itu kan kontak personnya, ataupun kami akan melayani setiap pertanyaan melalui DM Instagram supaya komunikasi terjalin dengan calon customer atau customer yang sudah pernah membeli produk kami. Terus juga bila mana ada customer yang komplain, kami akan meninjau sejauh mana permasalahannya dan menyelesaikan dengan cara yang baik supaya kedua belah pihak mendapatkan keputusan yang adil. Nah, yang ketiga itu adalah keramahan interaksi yang kami junjung supaya konsumen loyal dan merasa puas tidak hanya dari segi makanan, namun dari segi servis yang diberikan oleh tim kami. Nah, di slide nomor 8. Di sini ada saya sebagai ketua tim. Keahliannya itu membranding sosial media, editing foto maupun editing video. Tanggung jawabnya mengatur agar setiap job desk berjalan lancar. Terus juga saya dinyatakan berhasil bila mana mampu mengatur setiap anggota dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah dari produksi, yaitu Kenny. Keahliannya teliti, cekatan, serta menjunjung tinggi kualitas untuk konsumen. Tanggung jawabnya melakukan kegiatan produksi. Dinyatakan berhasil jika mampu memenuhi kebutuhan produksi sesuai SOP yang berlaku. Nah, terus juga di sini ada pemasaran, yaitu saya sendiri sebagai public relation bisnisnya. Terus juga membuat atau melakukan konten pemasaran sesuai rencana. Dinyatakan berhasil jika mampu membuat konsumen terus bertambah setiap harinya. Terus juga faktor Alcazar ini sebagai sumber daya, tanggung jawab, orangnya ramah serta menjunjung tinggi
kerja nyata, berperan aktif juga dalam menyediakan kebutuhan produksi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sumber daya. Dinyatakan berhasil jika ia mampu mengendalikan kebutuhan sumber daya dengan baik. Terus juga ada Dendi Septian Jailani sebagai divisi keuangan, mampu mengatur keuangan dengan baik dan menggunakan sistem pembukuan. Dan mengatur keuangan ini tanggung jawabnya untuk mengatur keuangan keluar dan masuknya. Dan terus juga ada berhasil dinyatakan jika ia mampu mengatur keuangan serta catatan perusahaan stabil, cenderung naik sehingga dari segi laba. Oke, di slide nomor 10 ini ada peralatan, bahan baku dan mitra. Jadi alat-alat yang diperlukan itu adalah peralatan masak tentunya, terus juga kemasan dari packaging serta alat makan yaitu sumpit. Bahan bakunya itu ada nasi, ayam, tepung, dan saus kombinasi. Mitra satunya itu adalah GoFood dan GrabFood. Di sini kewajiban mereka yaitu melakukan pengantaran barang sesuai pesanan konsumen. Yang kedua adalah jasa pembuatan kemasan. Jadi mereka menyediakan kemasan yang menarik, memiliki kualitas yang baik. Mitra ketiga adalah tim sosial media dan kreatif. Kewajibannya adalah membuat serta memanage sosial media dengan kreatif dari segi konten. Nah, di sini adalah sisi keuangannya. Pencatatannya kurang lebih sebagai berikut, dengan jumlahnya sebagai berikut juga 1.667. Itu estimasi harganya aja. Di slide ke-12 ini itu proyeksi keuangan. Nah, dari jumlah per bulannya biaya operasional selalu bertambah karena kebutuhan dari target penjualannya juga selalu bertambah. Mungkin segitu saja yang bisa saya paparkan atau sampaikan mengenai tugas besar 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.